Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tahapan dakwah kedua, berdakwah secara terang-terangan. Kemarin kita sudah singgung tentang dakwah sirriyah, dakwah yang bersifat tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa alasannya? Karena memang melihat maslahat, dikhawatirkan dengan mendadak kemudian berdakwah secara terang-terangan tentu akan menyakiti orang-orang Quraisy, bahkan boleh jadi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditolak. Sehingga ini salah satu teori yang bisa kita pakai dalam berdakwah, bahwa dakwah itu ada yang bersifat sembunyi-sembunyi. Jadi ketika kita menasihati, ada yang bersifat sembunyi-sembunyi antara kita dengan dia saja, ataupun terang-terangan dengan mengumpulkan orang kemudian kita menasihati. Lah, dalam permulaan dakwah sirriyah ini kita tahu bahwa markas yang dijadikan tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama beberapa para sahabat adalah di rumah Arqam ibnu Abi Arqam, yang ketika itu memang masuk Islam sangat muda sekali. Ada yang mengatakan 17 tahun beliau masuk Islam, dan memang rata-rata yang masuk Islam di awal-awal itu rata-rata anak-anak muda. Tapi juga ada yang mengatakan usianya ketika itu 12 tahun, artinya masih sangat muda sekali. Dan ketika para sahabat berkumpul di rumah Arqam ibn Abi Arqam itu jumlahnya sekitar 40 sahabat. Tentu dimulai daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan diakhiri oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu yang ke-40-nya yang masuk Islam di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Lah, ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dan dia orang yang ke-40 masuk Islam, Umarlah yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Quraisy itu kalau bisa tahu kalau memang kita di atas kebenaran, kenapa kita sembunyi-sembunyi, katanya. Kita terang-terangan sajalah, kata Umar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan berbagai macam alasan. Tapi Umar memaksa. Akhirnya kemudian Umar pun ketika dia mengislamkan dirinya dan ma'ruf bagaimana beliau masuk Islam, beliau langsung menggedor rumah-rumah para pembesar Quraisy dan mengiklankan keislamannya. Jadi Umar itu termasuk sahabat pemberani, karena berani kemudian memberitahu keislamannya. Tetapi bagaimanapun risikonya berat. Akhirnya Umar pun sempat diserang dan dipukuli. Bahkan Umar berkelahi itu dari pagi sampai sore melawan orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi memang Allah berikan kekuatan fisik kepada Umar sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an selamat.
Lah tentang orang-orang yang awal-awal masuk Islam juga dijelaskan di dalam sebuah athar dari Imam Mujahid. Beliau mengatakan awal man adharal Islam sab'atun, bahwa orang yang pertama kali menampakkan Islam itu 7 sahabat. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian Abu Bakar, kemudian Bilal, kemudian Khabbab, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Ammar, dan juga Sumayyah, Ummu Ammar, dan suaminya Yasir. Inilah yang disebutkan awal-awal orang-orang yang masuk Islam. Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Suhaib, dan keluarga Ammar. Keluarga Ammar itu termasuk Ammar, kemudian ibunya Sumayyah, dan suaminya Yasir. Tentu yang paling menyedihkan adalah orang-orang lemah di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu. Sebab kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada yang melindungi kaumnya, pamannya. Kemudian juga Abu Bakar ada yang melindungi kaumnya. Lah yang lainnya nggak ada yang melindungi. Sehingga mereka semena-mena menyiksa orang-orang yang tidak ada perlindungan, apalagi posisi mereka rata-rata budak. Seperti Bilal, ma'ruf kisahnya bagaimana disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf, sampai Bilal ibn Rabah itu diletakkan di padang pasir yang sangat panas, diikat di batu, kemudian dicambuk, dan tidak berhenti mencambuk kecuali yang nyambuknya kecapean. Dan Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Begitu juga Khabbab ibn Arat. Khabbab ibn Arat ini disiksa oleh majikannya Ummu Anmar. Jadi setiap hari itu disundut dengan besi panas supaya dia murtad. Tetapi Khabbab termasuk sahabat yang tegar dalam menjaga keimanan. Termasuk Suhaib, tapi Suhaib ini dia memang dari Romawi datang ke Mekah, dan dia seorang yang piawai dalam berbisnis sehingga sempat jadi orang kaya di Mekah. Tapi ketika hijrah semua kekayaannya dirampas. Dan yang sangat menyedihkan tentu keluarga Ammar ibn Yasir, karena 2 orang tuanya dibunuh Abu Jahal dengan cara sadis. Artinya bahwa kalau kita melihat permulaan dakwah ini memang sangat mengerikan sekali, mencekam sekali, sehingga betul-betul mereka itu diuji keimanannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini tentang dakwah yang tahapan kedua, berdakwah secara terang-terangan ini. Ketika itu turun ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 di sini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu wahai Muhammad dari keluarga dekatmu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Lah dengan turunnya 2 ayat ini, Asy-Syu'ara ayat 214 dan Al-Hijr ayat 94, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Sudah tidak ditutup-tutupi lagi, karena sudah 3 tahun masalahnya kan. Semua harus tahu tentang apa hakikat Islam dan bahaya kesyirikan menyembah berhala itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam dakwah terang-terangan ini dimulai dari keluarganya. Jadi Nabi SAW memulai dakwah itu dari keluarga dulu. Jadi satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa, dan sekarang Safa itu menjadi sa'i, Safa Marwah. Karena dahulu kalau ada berita-berita penting yang ingin disampaikan, maka akan disampaikan di Safa.
Lah kita tahu bahwa Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja, Nabi itu kan sudah sangat dimuliakan oleh penduduk Quraisy karena akhlak dan keagungannya. Dia memiliki kejujuran dan juga amanah. Dan orang-orang Quraisy mencintai Nabi itu pada awalnya. Tidak ada yang membenci Nabi SAW karena tahu dia orang baik. Tapi ketika kemudian Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan naik ke Bukit Safa, kemudian Nabi SAW mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke Bukit Safa itu. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, disebutkan satu-satu untuk kabilah-kabilah itu. Kemudian berkumpullah semua kabilah yang masih ada hubungan kerabat dekat dengan Nabi SAW, yang tidak bisa hadir mengutus orang. Saking penasarannya, kok tumben gitu ya, Nabi Muhammad SAW kok tumben beliau memanggil-manggil orang, sehingga timbul penasaran. Jadi walaupun yang tidak bisa hadir tetap mengutus utusan untuk hadir. Ada apa ini? Maka kemudian berkumpullah banyak manusia di sekitar Bukit Safa itu. Lah ketika sudah berkumpul, maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang-orang di situ, bagaimana pendapat kalian? Jadi Rasul tidak langsung mendakwahkan dakwah tauhid, tetapi Rasul meyakinkan dulu apakah orang Quraisy itu masih mencintai dia atau tidak, masih menghargai dia atau tidak. Makanya Rasul membuat kata-kata permisalan dan mengatakan, seandainya di belakang Bukit Abi Kubais yang sekarang sudah menjadi istana raja ada sebuah pasukan besar, mereka semua berkuda dan hendak menyerang kalian di pagi dan sore hari kalian, apakah kalau saya mengatakan seperti itu kalian masih membenarkan ucapanku? Maka semua yang hadir di situ mengatakan ya, karena majarrabna alaika kadiba, karena kami tidak pernah mendapatkan ada satupun kata-kata dusta yang keluar dari lisan wahai Muhammad. Artinya mereka masih menganggap Nabi SAW itu orang jujur. Lah ketika itulah maka Nabi SAW mulai mengatakan di hadapan keluarganya dengan mengatakan, ya Abbas ibna Abdul Muttalib, ya ammi Rasulillah, la ughni anka minallahi syai'an. Ya Safiyah ammatu Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ugni anki minallahi syai'a. Maka Rasul mulai memanggil satu persatu keluarga dalam kabilahnya, dimulai daripada Abbas, kemudian Safiyah, termasuk juga Fatimah. Nabi mengatakan, wahai Abbas, paman Nabi SAW, saya tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Wahai Safiyah, saya pun tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Wahai Fatimah, ini mumpung di dunia, mintalah dari hartaku, karena aku tidak mungkin bisa menyelamatkan kalian kelak pada hari kiamat. Lah setelah kemudian dipanggil satu-satu, diingatkan bahwa ada hari setelah kematian dan Rasul tidak mungkin menyelamatkan mereka kecuali kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan ucapan la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung, akan sukses, akan selamat. Mulai Nabi SAW mendakwahkan tauhid, tapi masalahnya di tengah-tengah orang-orang yang hadir itu ada paman Nabi SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi SAW, paman betul, walaupun bukan satu kandung dengan bapaknya, tapi beda ibu, karena Abdul Muttalib itu kan istrinya banyak. Yang satu kandung dengan Nabi dengan ayahanda Nabi SAW adalah Abu Talib. Kalau Abdullah dengan Abu Talib itu kan satu ayah satu ibu. Tapi kalau paman-pamannya Rasul yang lainnya itu hanya satu ayah saja beda ibu. Seperti Abu Lahab, itu beda ibu tapi satu ayah dari keturunan Abdul Muttalib. Jadi di tengah-tengah kerumunan orang ramai itu tiba-tiba kemudian Abu Talib muncul, Abu Lahab muncul dan mengatakan dengan kata-kata celaan kepada Nabi SAW, dan inilah orang yang pertama kali menentang dakwah.
Kan sebelumnya belum ada yang menentang dakwah. Karena kan memang sebelumnya Rasul pun berdakwah secara sembunyi-sembunyi kan. Jadi belum ada penentangan. Jadi penentangan itu pertama kali Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan itu justru datang dari pihak keluarga, dari pihak pamannya Abu Lahab. Sehingga kemudian Abu Lahab mengatakan kepada Nabi SAW di halayak orang ramai, coba bayangkan, dipermalukan dengan mengatakan tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad, celaka seluruh hari ini untuk wahai Muhammad, alihada jama'tana, oh untuk ini kau kumpulkan kami, katanya. Kemudian mulai Abu Lahab mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan, kata-kata kotor. Tapi apalah daya Nabi SAW, Rasul tidak membalas ucapan Abu Lahab walaupun dia mencela. Sebenarnya Nabi SAW bisa saja kan membalas ucapan pamannya Abu Lahab, tapi Rasul tidak membalas karena itu bentuk ikhtiramnya. Rasul masih memuliakan pamannya. Satu, yang kedua, karena bukan itu tujuan beliau diutus. Bukan untuk membantah orang yang mencela. Kalau setiap ada orang mencela dilayani, ya habis untuk itu sajalah kan gitu. Kayak ibu nih. Pamannya ibu ini dibully. Kalau ibu melayani orang yang membuli kemudian kita balik bully, orang mencela kita balik mencela, orang yang menghina kita balik menghina, sampai kapan? Manusia itu tiap hari ada aja orang yang kurang ajar. Kalau kita layani setiap orang berbuat jahat, kita berbuat jahat, nggak akan ada waktu untuk yang lain. Hanya itu saja kita disibukkan. Lah Nabi membiarkan ucapan Abu Lahab, dia ngomong saja. Rasulnya bisa diam. Dan supaya terbedakan mana orang yang, bagaimanapun Nabi pernah mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nabi pernah menukilkan hadis qudsi, Allah berfirman, siapapun yang memusuhi wali-waliku maka dia telah mengumandangkan perang kepada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam ketika wali-walinya, apalagi nabi-nabinya, kemudian dihina oleh Abu Lahab. Maka Allah mengirimkan Jibril untuk menurunkan ayat suratul Lahab. Maka akhirnya kemudian Jibril turun, kemudian langsung memasukkan surat itu ke dalam hati Nabi, dan Allah memerintahkan Rasul untuk membaca surat itu di halayak ramai sebagai balasan dari ucapan Abu Lahab. Ketika Nabi SAW terus mendengarkan ocehan Abu Lahab, cacian Abu Lahab, sampai ketika Abu Lahab diam, maka Nabi mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Lahab ini sebenarnya bukan namanya. Abu Lahab kan kunyah, namanya Abdul Uzza. Ya. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Uzza itu diambil dari sesembahan Quraisy. Kan salah satu sesembahan kan namanya Uzza, Manat, Hubal gitu ya. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Abu Lahab itu kunyah, gelar. Kenapa? Karena Abu Lahab itu paman Nabi yang paling ganteng. Ya, yang paling parlente istilahnya, yang paling maco dan begitu seterusnya. Makanya juga istrinya juga bukan orang biasa. Abu Lahab itu istrinya juga orang besar. Dia adik daripada Abi Sufyan. Namanya Arwa bintu Harbin. Dan kunyahnya Ummu Jamil. Istrinya itu. Dia adik daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin Quraisy sekelas Abu Jahal. Jadi Abu Lahab ini karena kegantengannya, kemudian juga karena wibawanya, kemudian kekayaannya, makanya orang menyebutnya sebagai Abu Lahab. Lahab itu kan diambil dari kata api yang memancarkan cahaya. Namanya Abdul Uzza. Ya. Pertanyaan pun muncul, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama aslinya, malah menyebut kunyahnya? Harusnya kan tabbat yada abil Uzza wa tab, kan begitu. Kenapa kemudian nama aslinya hilang? Malah kunyahnya pula yang dimunculkan dalam Quran.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ulama mengatakan kenapa tidak dimunculkan nama aslinya tetapi dimunculkan kunyahnya, karena Al-Quran itu bukan hanya sebatas di zaman Nabi. Sebab kalau seandainya dimunculkan namanya dengan kematian Abu Lahab, selesailah ayat ini, tidak terpakai lagi. Tetapi dengan kemudian tidak disebut namanya tapi disebut kunyahnya, berarti akan ada Abu Lahab yang lainnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Pokoknya yang ciri-cirinya sama dengan Abu Lahab, dia Abu Lahab. Maka akan ada Abu Lahab terus sampai kiamat. Karena Allah tidak menyebut nama, tetapi Allah menyebut kunyah. Ini alasan yang pertama, bahwa akan ada Abu Lahab selain Abu Lahab dakwah Nabi SAW. Yang kedua, karena Al-Quran tidak mau mencantumkan sesuatu yang berbau syirik. Karena Abdul Uzza itu nama syirik. Ya, namanya Abdu, hamba, Uzza, patung Uzza, berarti kan hamba Uzza. Tidak mungkin ada nama kesyirikan dalam Quran. Makanya kemudian karena ini terkandung makna kesyirikan, Allah tidak menyebut namanya tetapi Allah menyebut kunyahnya. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ya. Dan subhanallah, ini keajaiban bahasa Arab, namanya tabba itu kan tabbat itu diambil dari kata tabba. Kalau kita balik tak dengan ba, dari tabba menjadi batta umpamanya, itu artinya sama saja, artinya kecelakaan. Mau kita balik tabba ataupun kita balik batta gitu ya, itu sama saja kecelakaan intinya. Dan subhanallah, karena Abu Lahab itu orang yang pertama kali mencela Nabi SAW dan yang pertama kali dicela Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tidak mencantumkan surah Al-Lahab ini diletakkan di tengah-tengah Al-Baqarah, di tengah-tengah Al-Imran, di tengah-tengah An-Nisa, di tengah-tengah Al-Anfal, tidak. Sebab kalau seandainya ayat-ayat tentang celaan Abu Lahab itu diletakkan di tengah-tengah Al-Baqarah atau Al-Imran atau An-Nisa atau Al-An'am atau surat-surat panjang, nanti jarang orang membacanya. Tetapi ketika disendirikan surat pendek ini, semua orang jadi baca. Coba kalau seandainya diletakkan di Al-Baqarah, kan jarang orang baca. Paling orang tertentu saja yang baca, kan Ramadan saja kan ingin menghatamkan Quran. Tapi ketika disendirikan ayat yang ini dan dibuat pendek oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga semua orang baca, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, mau imam, mau makmum, semua orang baca. Dan Abu Lahab menjadi bulan-bulanan kaum muslimin karena ayat ini dibaca sampai kiamat dibangkitkan dan semua orang menghafalnya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali menentang dakwah Nabi sebelum yang lainnya. Dia yang menentang Nabi, mempermalukan Nabi SAW. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lah ketika kemudian Abu Lahab ini, ketika itu kan dia, Quran itu di zaman itu belum dikenal. Yang dikenal adalah syair. Sehingga ketika Nabi SAW membaca ayat ini disangka membaca syair. Karena memang kan mereka belum pernah mendengar Quran. Seolah-olah Nabi sedang bersyair tentang Abu Lahab. Dan orang Arab kan dicintakan dengan syair. Jadi ketika kemudian selesai buyar saja mereka dari Bukit Safa, semua orang itu sudah hafal tabbat yada abi lahab wa tab. Sehingga kemudian mereka pulang, dibaca pula oleh mereka ke keluarganya. Yang ke pasar dibaca di pasar. Apa enggak ngamuk Abu Lahab itu coba? Ya, karena itu disangka syair masalahnya kan. Disitulah kemudian istrinya ngamuk-ngamuk, si Ummu Jamil ini, Arwah bintu Harbin ini. Akhirnya karena kan waktu kejadian dia tidak hadir di situ. Ummu Jamil tidak ada, istrinya Abu Lahab. Tapi dengan banyaknya orang membaca tabat di mana-mana, sakit hatilah ini istrinya si Abu Lahab ini. Akhirnya kemudian dia ambil batu, dicarinya Nabi SAW. Mau ditemplok mulutnya kan. Jadi ketika itu Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar di sekitar Ka'bah. Dari kejauhan Abu Bakar itu sudah khawatir. Ngapain Ummu Jamil ini kok kemari? Ada apa dia? Maka kemudian Rasul menangkan, biarkan dia kemari gitu. Akhirnya kemudian Ummu Jamil pun mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan mengatakan, "Ya Aba Bakrin aina sahib?" Wahai Abu Bakar, di mana temanmu?
Lah Nabi di samping Abu Bakar. Kok dia ngomong di mana teman? Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kedua matanya arwah ini tidak mampu memandang Nabi. Padahal di samping Abu Bakar, dia nanya, mana saudara kawanmu tu si Muhammad tu? Lah Abu Bakar heran ada di sampingnya. Ya, tiba-tiba kemudian Abu Bakar mengatakan, apa keperluan mencari kawanku, kata Abu Bakar. Mulailah dia memandangkan syair. Ya, dengan syair-syair Arabnya. Ummu Jamil arwah ini kan pandai bersair dia. Dengan mengatakan mudhammaman asaina wa amrahu qalaina. Pokoknya lupa saya syairnya. Intinya bahwa dia mau menyebut Muhammad itu tidak bisa, sehingga dia menyebutnya mudhammam. Mudhammam itu orang yang tercela. Ya. Mudhammaman asaina, mudhammaman orang yang tercela, aku tidak mungkin mengikuti agamanya, dan begitu-begitu sampai selesai. Kemudian dia mengatakan law ra'aituhu la aqamnahu bihadzal fihrifa. Kalau seandainya aku melihat, aku akan templok tuh mulutnya dengan batu yang kubawa. Kemudian langsung pergi. Ya. Jadi Abu Bakar ini masih heran ngomong sama Nabi SAW. Ya Rasul, kenapa dia tidak bisa memandang kamu? Maka Rasul mengatakan, a'mallahu basaraha. Allah membutakan matanya. Tetapi dia ketika bersair tidak hendak mencelaku, karena dia tidak menyebut Muhammad, tapi dia menyebut mudhammam. Biarkan dia ngomong. Dia salah ngomong tuh. Bukan aku yang dicela, si mudhammam itu yang dicela katanya. Jadi dari sini, karena dia nggak mau menyebut Muhammad kan artinya orang yang dipuji. Jadi dia ingin kebalikannya. Mudhammam orang yang dicela. Makanya kata Rasul, itu bukan namaku mudhammam, namaku Muhammad. Berarti dia mencela orang lain, bukan aku, kata Rasul. Biarkan dia pergi. Lah ketika semakin ramai orang yang membaca Tabbat ini, maka Abu Lahab pun mengumpulkan banyak orang dan mengatakan, seandainya yang diucapkan Muhammad itu benar, saya setelah narong datalah, bahwa aku akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kata Abu Lahab, tidak ada masalah, katanya. Aku kan orang kaya, banyak hartaku. Aku kan banyak keturunanku. Aku bisa tebus neraka dengan kekayaan dan keturunanku, katanya. Dia pikir neraka bisa tebus-tebusan. Akhirnya, makanya Allah mengatakan di situ, ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak akan manfaat lagi apa yang diusahakan Abu Lahab, baik dari harta ataupun keturunannya. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Kenapa? Karena saya selanarong datalah. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Kemudian wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya maksudnya Abu Lahab. Kalimat imra'atuhu tidak menyebutkan zaujatuhu. Dalam bahasa Arab kan kalau istri kan zaujah, kalau suami zaujun. Kenapa Allah membahasakan istrinya Abu Lahab tidak menggunakan zaujatu, istrinya, tapi wa mra'atu, wanitanya? Kan itu ya. Seolah-olah apa? Seolah-olah sebenarnya kehidupan Abu Lahab dengan istrinya pun tidak tenang, banyak masalah. Hidupnya sendiri mereka itu sering bertengkar antara Abu Lahab dengan istrinya. Makanya Allah membahasakan wanitanya, bukan istrinya. Padahal jelas-jelas istrinya kan, tapi Allah membahasakan wanitanya. Ulama tafsir mengatakan menunjukkan bahwa kehidupan Abu Lahab dengan istrinya itu sudah tidak sakinah mawaddah sebenarnya. Apalagi di luar kehidupan keluarganya, dua-duanya ini menjadi musuh Nabi. Cuman perannya berbeda kan itu ya. Kalau istrinya dijelaskan perannya wa mra'atuhu hammalatal hatab, dia suka membawa hammal, itu membawa, hatab itu artinya kayu bakar. Ini kinayah. Ya tidak mungkin juga dia bawa kayu bakar, dia orang kaya ngapain bawa kayu bakar. Dua orang lah. Bukan, ini kinayah dari Quran bahwa hammalatal hatab itu maksudnya yang suka mengkompor-kompori orang. Adu domba lah bahasa kitanya. Ya. Sampai dia rela mendanai untuk membuat berita hoax dan menjelek-jelekan Nabi itu, sampai kalung yang ada di lehernya itu dijual dia. Ya. Jadi kalung emas-emasnya itu, gelang apa, dijual, kemudian nyewa orang untuk menyebar berita. Ya, kadang-kadang dikumpulkanlah sesama emak-emak, kemudian dibuat ya ngerumpi-ngerumpi, dialah nanti itu juru kampanyenya. Nah, nanti kemudian di situ gibah rialah sama-sama tentang Muhammad SAW, dan didanai dari Arwah bintu Harbin. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas kelakuannya dengan mengatakan fi jidha hablum
masa. Di lehernya dibuat dari sabut kelapa kemudian dibakar sampai terbakar lehernya. Kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana dia telah mendanai dengan kalungnya untuk membuat hoax tentang Rasul, maka di akhirat pun lehernya pun akan disiksa. Ya, dan itu al-jaza min jinsil amal. Nah itulah kemudian turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, karena memang Nabi SAW tidak ada yang menentang sebelumnya kecuali Abu Lahab. Padahal sebenarnya Abu Lahab sendiri itu sangat sayang dengan Nabi. Bukti sayangnya adalah ketika kelahiran Nabi SAW, Abu Lahab kan punya budak namanya Suwaibah. Lah Suwaibah budaknya Abu Lahab inilah yang menyusui Nabi sebelum Halimah Sa'diyah. Karena air susunya mau diminum oleh Nabi, langsung dimerdekakan sama Abu Lahab. Anti hur, engkau merdeka. Saking senangnya. Dan hubungan Nabi SAW dengan Abu Lahab itu hubungan yang baik. Tidak pernah ada keretakan. Sampai baiknya, sampai Rasul dewasa, sampai menikah dengan Khadijah, sampai punya anak, Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum, Fatimah dan Zainab, itu masih baik-baik saja sebelum diangkat jadi Nabi. Bahkan untuk menghubungkan keluarga besar ini, akhirnya kemudian dua putra Abu Lahab menikah dengan dua putri Nabi, ya, Utbah dan Utaibah. Utbah putra Abu Lahab dan Utaibah putra Abu Lahab menikah dengan dua putri Nabi. Pertama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Ya. Cuman memang Allah takdirkan keduanya belum digauli. Artinya menikah, memang menikah tapi tidak digauli. Karena ketika menikah akad itu memang ketika itu musim orang-orang berangkat ke Syam untuk berniaga. Jadi hanya dilakukan akad, kemudian keduanya pergi ke Syam. Lah ketika keduanya pergi ke Syam ini dalam rangka berniaga, lah Abu Lahab ini mulai ada pertentangan dengan Nabi. Jadi Nabi diangkat jadi Nabi, Utbah dan Utaibah tidak tahu karena sedang berdagang di Syam kan. Lah hanya Abu Lahab yang kemudian tahu karena tidak kemana-mana. Dia pula yang pertama menentang dakwah Nabi. Sehingga ketika pulang keduanya, Abu Lahab sudah buat strategis ingin menyakiti Nabi, memerintahkan Utbah menceraikan Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Ummu Kulsum untuk menyakiti Nabi. Ya. Kalau mungkin Utaibah atau mungkin Utbah atau Utaibah antara keduanya, kalau yang salah satu anak putranya Abu Lahab itu masih mending datang kepada Rasul kemudian menceraikan, memulangkan anaknya. Tapi ada salah satu, kalau tidak salah Utbah itu kurang ajar ketika menceraikan putrinya Rasul itu sampai meludahi, sampai diludahi Nabi itu karena ingin membela ayahnya, tapi tidak kena ludah itu. Tapi Nabi SAW sampai marah kemudian mendoakan kalimat yang menjadi sebuah kenyataan. Sallatallahu kalbun min kilabika. Sallatallahu, semoga Allah menguasakan kepadamu anjing dari anjing-anjingnya. Rasul sampai mendoakan seperti itu. Ya, semoga Allah menguasakan kepadamu anjing dari anjing-anjingnya. Lah ketika Rasul mendoakan buruk kecelakaan kepada Utbah ini, kedengaran sama Abu Lahab, ketakutan Abu Lahab. Sehingga ketika satu hari si Utbah ini ingin mengadakan perniagaan, dia meminta kepada kawan-kawannya mohon dijaga. Karena terngiang-ngiang doanya Nabi itu, mohon dijaga anak saya. Tapi rupanya memang itulah ajalnya ketika sampai di perbatasan Syam, orang sedang istirahat, tiba-tiba datang harimau, datang singa, semua pergi ketakutan kecuali anaknya Abu Lahab ini sedang tidur dia. Ketika terbangun pula mulut singanya udah di depan mata, langsung dipoyak gitu. Itu pun masih menyalahkan Nabi dan mengatakan qatalani Muhammad. Muhammad sudah membunuhku loh. Yang membunuh dia singa kok. Masih juga dia ngomong begitu. Tapi di sini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya. Itulah di antara permulaan bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan di sini bacaannya. Tahapan kedua dakwah secara terang-terangan. Setelah turun surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekat Muhammad. Sebelumnya terdapat alur cerita yang menyinggung kisah Musa
dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung semua terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Artinya begini, ayat ini, wa andir ashiratakal aqrabin, surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini. Ayat-ayat sebelumnya, sebelum Allah berfirman tentang ayat ini kan mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa. Jadi kalau ibu baca surah Asy-Syu'ara, ayat sebelum 214 itu kan mengkisahkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Musa akan melalui tahapan-tahapan dakwah itu, engkau juga sama. Ya. Engkau akan juga sama akan melalui tahapan-tahapan itu. Nanti ketika mulai dakwah terang-terangan pasti banyak masalah. Seperti Nabi Musa juga banyak masalah, gitu maksudnya. Nah, makanya di sini seakan-akan rincian ini semata-mata dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, agar di hadapan beliau dan para sahabat terdapat contoh atas pendustaan dan penindasan yang akan mereka alami nantinya manakala mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Ya, mereka akan mengalami. Coba lihat bagaimana Musa didustakan oleh kaum Fir'aun. Bagaimana Bani Israel menyusahkan dakwahnya. Bagaimana kemudian Musa harus membawa Bani Israel menyeberang lautan dikejar-kejar Fir'aun. Nanti ini semua akan dialami. Makanya kenapa di permulaan dakwah yang tadi saya ceritakan saja udah mulai ada yang menentang pamannya. Makin banyak bahkan hampir secara keseluruhan Quraisy itu menentang Nabi. Nanti kalau sudah sampai kepada bagaimana rintangan dakwah Nabi SAW itu luar biasa. Selain itu, surah tersebut Asy-Syu'ara juga berbicara mengenai nasib yang dialami oleh para pendusta. Maksudnya pendusta para rasul, di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut serta kaum Nabi Syu'aib. Di samping yang berkaitan dengan perihal Fir'aun dan kaumnya, semua itu dimaksudkan agar mereka akan melakukan pendustaan, menyadari apa yang akan terjadi terhadap mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila terus melakukan pendustaan. Sebaiknya agar kaum muslimin mengetahui bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta. Artinya di sini walaupun satu sisi berdakwah itu berat, pasti ada yang menentang, tapi ada buah manisnya juga, bahwa yang menentang itu juga nanti akan ada akibatnya, sebagaimana orang-orang yang mengajak kepada kebaikan pun ada pahalanya. Ya. Taib, kemudian berdakwah di kalangan kaum kerabat. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasul mengundang kerabat terdekatnya, di antaranya Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan itu, disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun tatkala Rasul akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotong pembicaraannya dan mengatakan seraya berkata, mereka adalah paman-pamanmu dan para sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah menganut agama baru. Ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa. Lihat bagaimana ini ucapan Abu Lahab. Maksudnya begini, kita ini baru dua suku nih, baru dari Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, dan jumlahnya 45 orang yang kumpul di Bukit Safa ini. Jadi Abu Lahab mengatakan, kami aja sudah menentang, gimana kalau semua suku Arab menentangmu gitu. Jadi ada kekhawatiran dari Abu Lahab itu.
sambil mengancam Nabi SAW, tapi Rasul diam saja. Ya, Rasul tidak menjawab sama sekali apa yang diucapkan pamannya itu. Kemudian kata beliau, sekali waktu beliau mengundang mereka lagi lantas berbicara, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya seseorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau mungkin neraka yang dikekalkan. Jadi Rasulullah SAW terus, karena begini, periode Mekah itu kan rata-rata Nabi SAW lebih banyak bicara akidah, lebih banyak bicara surga, neraka, kehidupan setelah kematian, tentang la ilaha illallah, kelembutan, tazkiyatun nafas. Belum ada di Mekah itu masalah fikih, belum ada. Ya, masalah sholat, puasa, zakat itu di Madinah tuh. Ya, jadi murni di Mekah itu Rasul mengingatkan tentang surga neraka saja. Karena itu pula yang diingkari orang-orang musyrik, mereka tidak yakin dengan itu. Makanya lebih fokus Rasul berdakwah itu seputar itu saja. Pembersihan jiwa, tauhid, masalah kematian, masalah surga neraka, peristiwa-peristiwa setelah kematian, dan begitu seterusnya dari keyakinan-keyakinan kita. Setelah Nabi SAW kemudian mengatakan seperti itu, Abu Talib sempat berkomentar dan mengatakan, alangkah senangnya kami membantumu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itulah teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian untukku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Ketika itu Abu Lahab berkata, demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo cegah dia sebelum orang lain yang turut mencegahnya. Maka Abu Talib mengatakan, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membelanya. Jadi dari sini kita tahu bahwa perbedaan paman Nabi SAW. Jadi paman Rasul itu kalau mau dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada yang masuk Islam, seperti Hamzah dan Abbas. Ini 2 paman Rasul yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Ada yang kafir. Yang kafir ini baru terbagi 2. Ada yang kafir tapi membela Rasul, ada yang kafir tapi menolak Rasul. Yang membela Rasul Abu Talib. Memang dia tidak masuk Islam, sampai wafat pun dia tidak masuk Islam. Dia berat meninggalkan agama Abdul Muthalib. Tetap dia tidak memeluk Islam. Tapi dia tidak memerangi Nabi, justru membela Nabi. Tapi ada paman Rasul itu yang sudah kafir, tidak mau membela Nabi, bahkan menjadi musuh bebuyutan Nabi. Itulah Abu Lahab. Jadi itulah paman Nabi terbagi menjadi 3 ini. Ada yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Ada yang kafir tapi membela seperti Abu Talib. Ada yang kafir tapi memusuhi Nabi SAW seperti Abu Lahab. Makanya nanti ketika para pembesar Quraisy ini tahu, kemudian datang kepada Abu Talib, kemudian mengatakan sesuatu dan seolah-olah mengancam Abu Talib dan mengatakan, hentikan dakwah keponakanmu. Kalau engkau tidak menghentikan, kami yang akan menghentikannya. Maka Abu Talib datang kepada Nabi esokan harinya, kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, orang-orang musyrik itu sudah mulai menekan dan mengintimidasi aku. Sebaiknya berhenti dulu lah dakwah, kurangi. Karena sudah ditekan para pembesar Quraisy masalahnya Abu Talib itu, sampai Abu Talib akhirnya melemah lagi ucapannya dan mengatakan, berhenti dulu, cooling down dulu. Nanti pada waktunya barulah kita akan naikkan lagi dakwah. Tapi Nabi SAW ketika itu mengatakan dengan perkataan, walaupun sebagian lama kata-kata ini dilemahkan, tetapi sudah menjadi hal yang masyhur, ditulis dalam kitab sejarah kan. Kata Rasul, wahai pamanku, kalau seandainya mereka membawa bulan di tangan
membawa matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, wallahi ma taraktu, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Dari situlah Abu Talib ketika melihat semangatnya Rasul, akhirnya balik lagi dia berani dan mengatakan, kalau itu yang kau mau wahai anak saudaraku, kul ma syi'ta waf'al ma ahbabta, katakan sesukamu, lakukan sesuka hatimu, aku akan membelamu. Mulailah dia bangkit lagi kan itu setelah mendapatkan suntikan semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa Abu Talib tetap membela Nabi. Makanya di sini di atas bukit Safa ini, setelah Nabi merayakan, setelah Nabi merasakan yakin dengan janji pamannya Abu Talib yang akan melindunginya dalam tugas menyampaikan wahyu Rabbnya, maka beliau mulai berdiri di bukit Safa, kemudian berteriak-teriak, ya sabaha, seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu itu. Maka berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari, sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala turun ayat wa angdir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, Nabi naik ke bukit Safa lalu menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak lama seorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirim utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian mereka berbaur. Kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka menjawab, ya, kami tidak pernah lihat darimu sebuah kedustaan alias kau orang jujur. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Mulai Rasul mendakwahkan kepada kaumnya tentang tauhid. Tiba-tiba Abu Lahab menanggapi, celaka engkau sepanjang hari ini, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Maka turunlah ayat tabat yada abi lahabi watan. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tatkala ayat wa angdir asyiratakal aqrabin turun, Rasul mendadak Rasul mendakwai mereka, sesekali bersifat umum dan sesekali bersifat khusus. Beliau berkata, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan diri anda dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki satu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kekerabatan denganku yang senantiasa akan aku sambung. Artinya di sini bahwa nasab itu tidak ada gunanya pada hari kiamat. Sebab kalau nasab ada gunanya, kenapa Nabi SAW kemudian memanggil-manggil pamannya dan mengatakan, selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah? Kan ada Nabi, ya kan? Kalau memang nasab itu berguna, tenang, kalau kalian masuk neraka aku selamatkan, kan begitu bahasanya. Karena aku Nabi, aku kerabat kalian, aku ada nasab dengan kalian. Tapi Rasul tidak. Rasul mengatakan bahwa selamatkan diri-diri kalian, seolah-olah kenasaban, kedekatan nasab dengan Rasul tidak ada gunanya. Makanya Allah mengatakan, fala ansaba yauma idzin bainahum. Tidak ada nasab lagi kelak pada hari kiamat di antara kalian. Karena yang menyelamatkan pada hari kiamat bukan nasab, sebagaimana yang sekarang diributkan oleh di medsos itu kan, ribut masalah nasab. Kita tidak usah ribut dengan nasab, karena bukan itu yang menjadikan kita selamat. Jadi yang menjadikan kita selamat adalah amalan kita, takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini sampai di sini, sampai bukit Safa. Insyaallah nanti kita sambung di lain kesempatan. Sebelum saya tutup, silakan. Kalau ada yang mau bertanya.